teman-teman. Di sini saya dan dua teman saya akan menjelaskan materi tentang mutasi. Mutasi itu apa sih? Nah, untuk mengetahui apa itu mutasi dan hal-hal lain tentang mutasi, stay tune ya. Mutasi didefinisikan sebagai suatu perubahan yang bersifat mendadak dan bersifat menurun sebagai akibat penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Orang yang pertama kali menggunakan istilah mutasi adalah Hugo de Vries. Istilah mutasi digunakan untuk mengemukakan adanya perubahan fenotipe mendadak pada bunga Oenothera lamarckiana, dan perubahan ini bersifat menurun. Perubahan susunan genetik ini menyebabkan terjadinya perubahan gen dan akhirnya menyebabkan perubahan alel dan fenotipe makhluk hidup. Organisme yang mengalami mutasi dan memperlihatkan fenotipe baru hasil mutasi disebut mutan, sedangkan peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Lalu, bagaimana sih proses mutasi? Nah, mutasi dapat terjadi karena adanya proses penambahan atau adisi, penggandaan atau duplikasi, dan penghilang atau delesi pada materi genetik seperti gen atau kromosom. Mutasi juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Dibedakan menjadi dua bagian. Yang A, mutasi somatik, adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel soma atau sel-sel tubuh. Mutasi ini tidak dapat diwariskan pada keturunannya, tetapi hanya diwariskan pada sel-sel somatik saja. Yang B, mutasi gametik, adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel gamet. Berbeda dengan mutasi somatik, mutasi ini dapat diwariskan kepada keturunannya. 2. Mutasi berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi sendiri atau mempunyai penyebab tidak terungkap secara pasti, sehingga mutasi ini terjadi secara spontan. Contohnya semangka berbiji. Yang kedua, mutasi buatan, yaitu mutasi yang mempunyai tujuan guna merubah susunan gen, sehingga nantinya sifat yang turun pun akan mengalami perubahan. Jika jenis induksi ini juga merupakan perubahan yang terjadi sebab adanya campur tangan manusia, contohnya semangka tidak berbiji. 3. Mutasi berdasarkan tingkatannya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Yang pertama, mutasi gen. 1. Delesi merupakan situasi di mana nukleotida tunggal diubah menjadi nukleotida yang lain. 2. Insersi, penambahan satu atau lebih basa nitrogen di tengah rantai nukleotida. 3. Pengurangan urutan nitrogen dalam DNA. Kemudian ada mutasi kromosom. Yang pertama, berupa susunan kromosom, yaitu bagiannya ada 1. Delesi adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. 2. Translokasi adalah peristiwa pertukaran potongan segmen kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya. Kemudian yang ketiga, duplikasi adalah peristiwa penambahan atau penggandaan diri suatu kromosom yang terjadi pada segmen kromosom tertentu. Yang keempat, inversi adalah perubahan urutan letak gen pada kromosom karena terjadi pembalikan segmen kromosom. 2. Perubahan jumlah kromosom. Yang pertama, eploid. Eploid adalah mutasi kromosom yang melibatkan penambahan atau penggandaan seperangkat genom atau seluruh set kromosom. Yang kedua, aneuploid atau aneosomi adalah mutasi kromosom yang terjadi tanpa melibatkan perangkat kromosom atau genom, tetapi hanya menyangkut satu kromosom genom. Dalam genetika, mutagen adalah agen fisika, kimia, dan biologi yang secara permanen mengubah materi genetik. Biasanya, dalam hal ini, DNA pada suatu organisme, sehingga menyebabkan terjadinya mutasi. 1. Mutagen kimia dapat menyebabkan mutasi karena memiliki bentuk yang menyerupai basa nitrogen dan kemampuan untuk menyisip di antara basa nitrogen pada DNA. 2. Mutagen fisika berupa radioaktif seperti uranium, radium, dan kobalt, sinar X dan sinar kosmik mampu menyebabkan reaksi pengionan karena energinya yang besar. Radiasi pengionan tersebut menguraikan DNA sehingga sintesis protein akan terganggu. 3. Mutagen biologi merupakan bahan genetik seperti asam nukleat yang dibawa oleh virus atau bakteri. Dampak positif dan negatif pengaruh mutasi pada manusia. 1. Dampak positif. Pertama,
berperan dalam meningkatkan hasil panen produksi pangan. 2. Dapat menciptakan biji-biji, tanaman padi, dan palawija berumur pendek. Ketiga, berperan dalam penghambatan pertumbuhan dan perkembangan penyakit kanker dan AIDS. 2. Dampak negatif dari peristiwa mutasi. Yang pertama yaitu kelainan pada jumlah dan susunan kromosom dapat menyebabkan lethal syndrome Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom Edwards, sindrom Jacobs, sindrom Patwa, dan sindrom Cri-du-Chat. Radiasi yang disebabkan oleh bom nuklir, sinar radioaktifnya dapat menimbulkan penyakit berbahaya, menimbulkan cacat, bersifat resesif, dan letal. Dengan menyaksikan tayangan video tadi, saya harap teman-teman sudah paham. Selanjutnya, mari kita coba dengan beberapa latihan soal berikut. Demikian tayangan video tentang mutasi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.